Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bos Online. Kembali lagi bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Hari ini kita rencananya akan membahas terkait topik yang cukup penting, yaitu salah satu mekanisme yang akan digunakan di pemilu kita 2024. Nah, meskipun pemilu ini baru akan tiba di 2024, namun di tahun ini 2023 ini sudah begitu banyak kegiatan dan persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara, khususnya KPU. Jadi ini jadi topik yang penting juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme terkait proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Tentu kita hari ini tidak sendiri, kita sudah kehadiran narasumber ini dari komisioner anggota KPU Kalsel, Pak Edi Aryansah. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Edi agak cukup menarik terkait sempat disinggung kemarin juga oleh Ketua KPU terkait sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Nah, mungkin untuk kepada masyarakat luas nih, mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Pak Edi, barang apa sih ini proporsional terbuka dan proporsional tertutup? Ya, pertama saya ingin disclaimer dulu ya, karena KPU posisinya itu adalah sebagai pelaksana undang-undang. Yang kedua, tidak pada posisi pro atau kontra berkenaan dengan pilihan sistem pemilu yang digunakan untuk pemilu legislatif, pemilu DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Meskipun dalam pemberitaan sempat yang disampaikan oleh pimpinan kita, sebenarnya prinsip dasarnya beliau memberikan informasi untuk antisipatif, sehingga ada kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan berkenaan dengan ketika apabila ada pilihan-pilihan berkenaan dengan sistem pemilu. Memang sistem pemilu ini ada yang kita sebut sistem pemilu proporsional terbuka, ada sistem pemilu proporsional tertutup berkenaan dengan pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sebelum pemilu 2014, 2019 dan sekarang, Indonesia sebenarnya pernah menggunakan sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Nah, sistem pemilu proporsional tertutup ini adalah merupakan daftar kandidat, daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu berdasarkan urutan yang ditentukan oleh masing-masing partai politik yang mana yang akan terpilih. Tapi substansi dasar dari sistem pemilih proporsional tertutup adalah pemilih itu adalah memilih partai politik. Nah, sedangkan pada sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih itu dapat memilih partai politik dan juga dapat memilih secara langsung pada daftar calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Semuanya terhitung sah apabila pemilih mencoblos atau mencontreng pilihannya kepada partai politik, suaranya masuk sebagai suara partai politik. Atau misalnya pemilih mencoblos nama, nomor urut atau gambar dari daftar calon. Sebenarnya bedanya pada soal pilihan dan juga pada atribut-atribut yang digunakan dalam surat suara. Nah, kalau dalam surat suara kan banyak lagi pilihannya dari proporsional tertutup. Apakah hanya partai cukup di lampiran saja daftar calonnya, atau juga tetap masuk daftar calon. Nah, sangat tergantung pada ketentuan berkenaan dengan sistem yang digunakan untuk memilih. Kalau kita lihat berkenaan dengan judul diskusi kita pada hari ini ya, berkenaan dengan pro kontra sistem pemilu legislatif kita, tentu KPU pada duduk posisinya melaksanakan pemilu ini, termasuk bagaimana teknis-teknis berkaitan dengan sistem pemilu yang digunakan,
rujukan dari penyelenggaraan pemilu ini setidaknya ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu. Ada 11 sistem prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu, KPU dan jajaran. Nah, dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu itu salah satunya adalah prinsip berkepastian hukum. Nah, KPU tidak bisa mengatakan kita akan menggunakan sistem A atau sistem B, sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Hanya bisa menyampaikan sistem yang existing sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip berkepastian hukum yaitu di mana aturan-aturan yang masih aktif itulah aturan yang digunakan oleh KPU. Contoh misalnya berkenaan dengan diskusi sistem pemilu legislatif kita itu kan diatur pada pasal 168 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, ketentuan ini masih aktif hingga detik ini sepanjang terhadap ketentuan pasal dan ayat tersebut belum dilakukan diubah entah melalui mekanisme legislative review, executive review atau judicial review. Nah, memang di Mahkamah Konstitusi sedang proses terkait dengan judicial review atas ketentuan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tetapi kami KPU Provinsi, Kabupaten Kota tidak pada posisi mendiskusikan berkaitan dengan perspektif yang pro maupun perspektif yang kontra terkait dengan sistem pemilu. Apapun ketentuan norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, itulah yang akan dilaksanakan oleh KPU. Karena tadi prinsip berkepastian hukum, pantang untuk menyampaikan kepada publik pilihan kita yang harus kita gunakan di luar dari norma yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu kondisi di mana duduk posisi KPU adalah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Baik, jadi perlu digarisbawahi bahwa per hari ini perubahan itu belum ada karena memang belum berubah undang-undangnya itu ya. Walaupun sekarang memang lagi diuji materi oleh di Mahkamah Konstitusi.